Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula badhe tanglet perihal mimpi Gus. Semenjak sak mantune baiatan karomah dulu Gus, saya bermimpi 2 kali. Mimpi pertama itu saya bertemu dengan Allah yang wujud dohirnya Gus Muklason sendiri. Itu saya bermimpi diajak Gus Son itu menggelar tikar itu apa? Kambal kayak warna hijau itu di musola. Pertama itu di musola, karpetnya itu 3 macam, tapi yang itu warna hijau itu. Terus saya disuruh megangin sama Gus. Itu Gus itu kan disuruh megangin, mau digunting sama Gus, itu diratakan gitu loh ukurannya. Terus waktu saya megang itu disuruh Gus itu ngambilkan air putih sama gelas, itu saya ambilkan gelas 3 sama air putihnya di teko itu disuruh Gus kasihkan itu sama gelas itu, 1 saya isi itu, yang 2 enggak saya isi, cuma 1. Itu yang mimpi yang pertama. Mimpi yang kedua itu Gus itu juga mengajak saya itu yang beber klose kambal itu loh, yang warna hijau juga, tapi di masjid waktu itu. Di masjid itu, tapi Gus itu bantu saya beber karpet itu, alasannya itu supaya Gus itu tidak jadi imam gitu Gus, tidak jadi imam waktu sholat berjamaah itu. Itu saya disuruh pegangi, terus yang mau disuruh beber itu sama Gus itu. Itu yang mimpi yang kedua. Nah, terus ketiganya itu istri saya yang mimpi. Mimpinya itu gini, katanya didatangi teman saya, "Ning, ya amat dikongkon nanggone pondok Gus ngoten." Nah, terus kula niku mriko Gus. Mriko mantuk ditanggeti bojo kula. "Ono apa Mas?" ngono. "Gak dikek Gus iku amalan dikir karo salat bengi ngoten Gus." Nah, mimpi ini ngonten niku disebut secara mutasabihat niku disebut Gus. Sampun. Iku lajeng sing keempat niku tanglet masalah setelah baiatan, ibaratnya itu kan dikasih gaman ibaratnya. Lah itu cara bagaimana penggunaannya itu kan belum tahu Gus gitu loh. Nah, itu gimana Gus? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak ringkes. Semua mimpi itu jenengan dikongkon dandani hukum syariat di tengah-tengah hukum hakikat di tengah-tengah hukum syariat. Pun inti dua niku. Mboten tak preteli kambal itu artinya apa? Masjid iku apa? Mboten. Jadi seluruhnya tadi sampean benahi hukum hakikat iku di tengah-tengah ibadah murni atau tidak murni. Barulah jenenganku ngerti apa gunane gaman niki. Ini tidak jauh berbeda dengan ayat yang kita bahas. Untuk mencapai biqol bin salim ada di situ. Gaman niki kan senjata toh Pak. Kan mesti ono gunane. Apa tujuannya? Untuk melawan nafsu di dalam diri jenengan. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu bukrata wa asila. Pagi Muhammad sampai sore, malam pun juga begitu. Hatimu tetap gawen iling menyang Gusti Allah. Ngoten. Tetap gawen iling nang Gusti Allah. Sehingga tadi di depan saya katakan, temuilah Allah di dalam ketika ibadah murni atau tidak murni, ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, tetap jenengan dikengken disuruh untuk membenahi mekaten. Kula mboten menuduh jenengan ibadah sing murni kocar kacir, ndak lho ya, ndak, cuman miturut gambaran iku maqasidul a'dhamnya, maksud sebenarnya adalah benailah ibadah murni dan tidak murni dan bertemulah Allah di situ mekaten. Mungkin selanjutnya pun monggo. Terima kasih Mas Sunan MC. Izin Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
akses kunci Dzikril Asrar ini kan kunci paling utama. Apakah bisa berdampak positif langsung ke anak ataupun istri? Karena pada sifatnya anak, istri, harta itu kita klikkan bahwa itu sepenuhnya berhubungan dengan hawa nafsu. Maksud saya gini Gus, anak, istri atau suami nggak usah kita kasih tahu soal kunci atau akses ini. Tapi ketika kita melakukan itu, apakah kemudian dengan sendirinya Allah itu menuntun keluarga kita untuk apa ya? Untuk ya menghilangkan akhirnya kenyamanan di keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah komunikasi dengan guru Toriko ketika ngomong hakikat dan makrif dan syariat. Saya itu ditegur keras. Syariat itu ngomong yang utama. Atas dasar apa Gus? Karena Rasulullah ketika mendapatkan perintah sholat 5 waktu, ketika bertemu dengan Gusti Allah, itu pada posisi syariat. Oke, hari ini saya tahu, makanya dengan 3 deriji Rasulullah itu sudah bisa ketemu. Hari ini mungkin saya baru tahu karena sudah masuk dan menjadi murid Gus Beklasot. Apakah itu benar? Yang ketiga, diulang yang kedua tadi. Yang kedua, saya pernah komunikasi dengan guru Toriko. Maksudnya benar dan tidak yang syariat bahwa itu tetap di puncak antara hakikat dan marifat. Atas dasar apa? Yang tadi Rasulullah ketemu Gusti Allah tadi. Yang ketiga, kholwat saya, Dzikril Asrar saya itu acak-acakan Gus. Mohon dikasih sebuah klik yang tepat ketika saya duduk bersila Gus ya. Kemudian saya mengikrarkan, mengimani bahwa nafas itu masuk, keluar masuk, kemudian yang mengalirkan darah, yang menjalankan, yang membuka, yang menggerakkan dan sebagainya, itu kan itu, mengklikkan itu. Kemudian mengklikkan bahwa makhluk ini tidak wujud, tapi itu masih acak-acakan Gus. Apakah ada satu titik yang cukup, hidup Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita klikkan di hati kita, yang mengimani di diri kita, sehingga pas gitu Gus, sehingga gak muter dan gak acak-acakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apakah anak istri itu nanti bisa mengenal Allah sementara kita diam aja untuk tidak memberitahukan? Gusti Allah lamuno ngarepake saged mboten? Maklum gini iki, maklum. Tadi pertanyaannya kan di situ. Cukup saya saja yang melakukan yarju ilallah. Proses perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah, istri anak tidak saya kasih tahu apakah nanti anak istri itu bisa untuk bertemu Allah. Jawabannya ini, apabila Allah tidak menghendaki Anda untuk bertemu, walaupun Anda melakukan pertemuan, tetap nggak bisa. Apalagi anak istri. Sebab apa Allah tidak menghendaki pertemuan? Sederhana. Karena dalam diri kita masih ada pengakuan makhluk. Gak bisa. Apalagi mereka yang tidak ada keinginan untuk bertemu Allah. Yang sudah ada pertemuan terhadap Allah, nggak ketemu-ketemu aja, Allah belum menghendaki, nggak bisa. Sebab apa? Kehendak bertemu, pertemuan itu tidak terjadi. Simple jawabannya, karena di dalam hati kita masih ada wujud kita. Ada don, penemu, prasangka, iman. Kalau selain daripadanya itu ada. Satu. Yang satu tak jawab dua.
Ketika panjenengan sudah lepas diri, disitulah detik-detik yang dikatakan pertemuan. Walaupun anak istri tidak kita kasih tahu, apabila Allah menghendaki bisa bertemu, ya bisa. Dengan cara Allah, olehnya memberitahukan langsung Allah terhadap anak istri bisa. Tapi ini dijawab dari syariat tetap nggak iso Pak. Iya kalau zaman ini Kanjeng Nabi dan Rasul langsung Allah yang didik. Kita maklumi. Karena kita yang ada di syariat menganggap Allah itu jauh. Di sana, di arsana. Beliau duduk di singgasana. Tapi kalau kita jawab dari sisi hakikat, Allah itu dekat kok pada siapapun. Allahumma akum wa aina ma kuntum. Allah itu beserta Anda. Sering Allah sampaikan dalam Al-Quran itu kalau Allah dekat. Cuman untuk menjawab dekat itu yang bagaimana. Ini terbatas. Kita yang masih ada di golongan umum gak bisa jawab. Karena memang pengetahuan masuk di dalam bahrut tauhid nggak ada. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah aku ini dekat. Ternyata zaman sekarang ya urip iku ning awakmu yang selalu melayani kita. Setiap saat Allah melayani kita. Hanya perkara nafas saja. Kalau Allah tidak memasukkan, mengeluarkan, ora iso. La haula wala quwata illa billah. Letaknya ada di situ. Berarti jawabannya bisa Pak, walaupun tidak panjenengan kasih tahu apabila Allah menghendaki bisa. Dengan cara Allah sendiri. Berarti kuncinya di mana? Kehendak Allah. Kita pun tidak akan bisa bertemu Allah jikalau tidak dikehendaki Allah. Berarti intinya ketika kita ada kemauan berarti harus menetapkan kemauan Allah. Kita bisa melepaskan diri dari belenggunya nafsu yang melepaskan juga Allah. Begitu seterusnya. Satu. Nomor 2 terkait masalah syariat gandeng nang makrifat. Syariate wong syariat iku Pak gak odo ambek syariate wong hakikat. Gak sama. Artinya apa? Gini. Apa syariate wong syariat? Yo iki perilaku dohiriyah. Dohir, jasmani. Di situ hukumnya cuma 2. Larangan dan perintah. Mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan, berarti sesuai dengan hukum syariat. Iki syariati wong syariat, urusan madhab Anda ikut mana terserah. Ada yang bermadhab ini, bermadhab itu, ya udah urusan piyambak-piyambak. Wes, sekarang kita bicara syariate wong hakikat. Nyun sewu. Syariate wong syariat iku contoh, tak kasih contoh. Salat pundi syariate? Ilmu untuk sahnya salat bagaimana? Harus dipahami. Iku syariate wong syariat. Berarti harus tahu syarat sahnya salat, rukun sahnya salat. Karena ini jasmani. Oke, itu contoh mawon. Nah, nama sholat itu adalah sebetulnya thariqah, jalan. Wabtaghu ilaihil wasilah. Raihlah jalan, wasilah untuk kau bisa mendekat wa ilaihi, mendekat dan bertemu Allah. Diberikanlah wasilah, thariqah, sholat. Berarti nama sholat sebetulnya itu bisa dikatakan thariqah. Saya nggak bicara thariqah yang mutabaroh di luar.
Nah terus pertanyaannya, thariqah sholat itu bisakah syariatmu mencapai target? Apa target di syariat itu? Sahnya sholat. Sehingga di dalam hukum syariat itu apabila syarat rukune itu sudah memenuhi maka sah insya Allah. Kalau menurut saya sih tujuannya apa? Hakikat tujuan. Tujuan kau salat apa? Ya nyembah Allah. Oke. Kalau nyembah Allah, bertemu siapa kau waktu salat? Wis iki jawabannya macam-macam. Sedangkan hakikat syariat hakikat adalah ilmu untuk mengetahui tujuan. Itulah yang disebut bil huda wa dinil haq. Petunjuk dan ilmu tauhid. Wis. Ini untuk meluruskan hakikat atau tujuan Anda yang disebut syariat. Thariqahnya mana? Ahli tahqiq atau ahli hakikat ini semua aktivitas. Makanya disebut wa ma umiru illa liya'budullaha, dan tidak diperintah kamu itu kecuali menyembah Allah dengan mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Artinya ikhlas ini lepas dari pengakuan. Nah ini kalau dibimbing ilmu hakikate yang disebut ilmu syariat itu gathuk Pak, gathuk itu clear. Tujuan kita sholat adalah menyembah Allah. Disebut menyembah yang benar harus bertemu dan tahu siapa yang disembah. Bahkan di dalam hadits qudsi Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, jangan, tapi sembahlah aku. Ya sudah. Kalau kita masih ada di syariatnya syariat, nggak akan mampu Pak masuk di ranah sini, nggak akan mampu masuk di ranah aku, ini nggak mampu. Di tauhid la ilaha illa ana boten mampu kalau kita masih tetap di la ilaha illallah dan la ilaha illahua. Mestinya harus tenggelam di dalam bahrut tauhid la ilaha illa anta, barulah bisa la ilaha illa ana. Lah, syariat hakikat ini nanti kalau sudah dikatakan bertemu, parkir. Ilmu hakikat ini, jikalau ruhaniyah Anda betul-betul dikatakan bertemu Allah, maka ini gak ganggu, parkir. Sebab wujudnya hakikat, nyatane hakikat disebut makrifat. Contoh, jenengan dari rumah tadi mempunyai tujuan ke sini. Apa? Taklim kita. Oke. Syariatin jenengan sepeda. Thariqah macam-macam. Sepeda boleh, syariatin mobil boleh, sepeda pancal, syariatin macam-macam. Thariqah ya macam-macam, terserah. Lah, ketika nyata tujuan hakikat sampai sudah ada di sini, inilah yang kusebut makrifat. Mana tadi syariat hakikat? Parkir lah, sampai parkir, sepeda diparkir, jalan sudah Anda lewati, sehingga dikatakan fa'buduh, itu adalah ini wajah tu wajia, tangkepe roh menyang Gusti Allah yaitu urip. Madepe wajah roh sampean yang disebut imanul haq atau ihsan ikut terhadap gesang urip ini. Akhirnya ketemulah sejatine aku Allah iku kang agawe. Gak ada lainnya sudah. Nah, kalau yang ditanyakan betul enggak syariat iku selalu gegawan? Jawabanku ya ono loro. Tidak, artinya tidak, kita parkir mboten gembul.
Artinya iya. Dikongen ngenteni kok nek digawe mulai. Tinggal pertanyaannya jenengan ada di sini terus atau enggak, terserah. Kalau di sini terus wis mboten kanggo. Sepeda, mobil, wis gak kanggo. Wong sampean gak mantuk sampai kapanpun sampean ada di sini. Orang-orang itu Pak, kalau sudah melakukan kholwat dan bertemu Allah, sesungguhnya semuanya gak ingin untuk mau dikembalikan lagi ke dunia. Gak mau. Sampai detik ini Nabi Idris ragelem. Bahasane si ono surga. Gitu ya. Nyun sewu. Tapi berhubung Allah ada maksud sifat papat tablek sidik fatonah amanah sampai diletakkan. Ditokno maneh. Wis metuwa gawanen iki ya sampai nonang umat Muhammad supaya umat iku iso mrene. Makane iku bahasa syariat Kanjeng Nabi apa kok di Isra Mi'rajkan. Nggawa oleh-oleh salat supaya salat iku bisa kau jadikan sebagai munajat dalanmu ketemu Allah. Niki kalau tidak disertai syariat hakikat, bahasa sistem mohal. Tapi kalau dikembalikan Allah, nah ini Gusti Allah ngersake bisa kate lapo. Walaupun cara sistem akal tidak sama alias keluar dari sistem. Bahasa Gusti Allah kuwi gawe wong wedok meteng tanpa bojo ya iso. Lah ngoten nggih. Itu kan di luar akal, di luar sistem. Saged. Sebab sifate urip, sifate Allah iku ala kulli syai'in qadir. Jadi pertanyaannya betul atau tidak syariat itu ketika orang berhakikat itu masih jadi satu. Jawab saya ya seperti ikan hidup di lautan. Gembul tapi pisah. Atau bisa dikatakan apa ya? Gembul tapi ora iso campur. Di sini. Dohire memang ning dunya. Tapi ruhaniyah tetap dimusyahadah di akhirat. Karepe sedaya menungso, semua manusia kalau sudah Allah tarik di musyahadah mau kembali. Karena apa? Karena nikmatnya antara hidup di dunia dan di akhirat, jenengan iki sudah tahu perbandingan di antara dua. Ya gak mungkin jenengan iki mau kembali, tapi berhubung ada hukum sunatullah sifat papat tadi, maka Rasulullah menurunkan secara jasmani iku ning dunya supaya nyampekno apa risalah yang telah beliau terima dari Allah. Cuman saja kita sebagai umat iku kebanyakan tidak mau mendengarkan seruan Allah lewat Kanjeng Nabi. Akhirnya ampun heran, wong sing wis mlebu thariqah pada umume sedikit sing gelem naik menuju pemahaman syariat hakikat. Padahal itu awal proses anugerah yang Allah berikan untuk bertemu Allah. Makanya saya boleh tanya pada panjenengan, sama enggak dengan apa yang telah kami alami? Artinya ketika kami berthariqah tanpa hakikat, waktu suluk, waktu khususiyah, muter-muter koyok gilingan gandum, boten saged. Sampai puluhan tahun wusul nang Allah tidak pernah. Sing wusul menyangga ibe makhluk di dalam alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Akhirnya mudun-mudun dadi dukun. Oke. Allah kasih karomah jenengan. Sehingga melakukan sesuatu yang di luar akal. Miturut medis harus gini. Kalau tidak gini nggak bisa. Tapi miturut jenengan kurang sakti yok nopo Kiai Barseso.
Nggih, karomah kaya ngono. Nggih nyun sewu. Makane ada orang yang ngaku-ngaku Habib dituduhno karomah. Halah. Kita umat manusia tidak akan pernah kepencut manakala jenengan iki sudah mengerti syariat hakikat. Dan hakikatnya hakikat, baru jenengan nggak akan pernah tertipu. Nggak akan pernah tertipu. Nyun sewu. Ada seseorang ceramah. Orang ceramah. Waktu leren kita yang tidak mengenal tauhid mesti takjub. Nggih mboten? Wah, percaya sampean. Oh iku wali. Lah ngoten to? Ndasmu ngono. Bukan. Wali niku kekasih Allah, tidak jauh berbeda dengan Habib. Gak jauh berbeda. Intinya kekasih Allah. Ala inna auliya Allah. Titel aulia kekasih Allah itu alladzina amanu wattaqau syarati. Surat Yunus 62 63. Dan Habib Ali Imran 31. Sama artinya kekasih Allah. Kalau surat Ali Imran syaratnya jenengan kudu mengikuti gak malah justru ngaku-ngaku duwe sapaat lho. Nggih nyuwun sewu. Mereka berpendapat luwih alim, luwih mulya di mata Allah Habib siji katimbang 70 kiai pribum. Lah ngoten nggih. Iku piye makalah iku? Adalah orang-orang yang sudah makrifat. Ngoten lho niku. Lah pertanyaane mereka makrifat adalah orang yang tidak makrifat pada Allah. Loh, kok bingung aku. Lah ngono sampeyan ya. Orang yang kelangan orange wong makrifat iku. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Sifatnya Rasulullah bagaimana? Niku kembang. Buah. Jadi dilihat dari buah. Sesuai enggak? Berupa kembang perbuatan jasmania. Gak cocok belas. Inilah zaman di mana Rasulullah pernah bersabda besok iku yo banyak tapi jenengan ada menemukan zaman di mana orang-orang hakikate iku di mata Allah rusak tapi dibungkus dengan syariat api banyak umatku yang tertipu. Loh, di situ loh. Rusak wong Islam teko wong Islam sendiri. Di zaman keemasannya nggak ada. Bapak Ibu, kembali kepada pertanyaan tadi. Sing nomor pinten wae? Bener yo ono salahe. Letake bener dos pundi? Kalau syariate iku mau kudu katut kegawan, bangsa dohir. Buktine orang-orang yang sudah mencapai makrifat dia masih juga melakukan hukum syariat. Tapi secara rohaniahnya dia tidak ada di situ. Sehingga bahasanin donga tapi bukan meminta. Terus yang nomor 3. Lupa aku. Ya, Gus. Kemblakraan. Iya, ngapunten sangat Gus soal karomah. Perjalanan spiritual jenengan yang sakti luar biasa dan mungkin hari ini lebih sakti. Bahasa ngawur saya, apa yang salah Gus? Piye. Nah, perjalanan spiritual. Ya napa? Mungkin ya gampang menyembuhkan orang, menahan hujan dan sebagainya, Gus. Apa yang salah? Itu kan ya kehendak Allah, itu kan yang diberikan Allah, itu kan yang kita klek minta direstui Allah. Bahasa ngawur saya itu Gus. Terima kasih sebelum keempat. Letak salah benar itu dalam hati kita. Jikalau kita belum Allah, belum menghadap bertemu Allah, mesti dalam hati ngaku. Ini letak bahayanya. Ini. Dan inilah kalau boleh saya katakan,
saya ini ngaku-ngaku Tuhan. Saya ini secara tidak langsung mengatakan ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang lebih mulia. Dengan bentuk mengharapkan pujaan jenengan. Itu pasti, Pak. Saya mengatakan pasti karena memang kami pernah ngalami dadi wong bejat nang Allah. Inilah yang dimaksud orang yang dolim seperti saya tadi. Dolim banget. Tapi pandangan manusia lain enggak toh? Enggak. Saya tidak bisa mengatakan ini kehendak Allah. Enggak bisa Pak hati saya. Lesan bisa, tapi hati mesti ngakoni saya. Inilah letak bahaya. Dan ini tidak bahaya tatkala diri kita keakuan itu fana. Berarti tidak hanya lesan mengatakan kehendak Allah, tapi ruhaniah juga kehendak Allah. Kalau seperti ini enggak ada masalah. Enggak membahayakan bagi saya, hati saya, juga enggak membahayakan panjenengan. Kok bisa enggak membahayakan panjenengan? Panjenengan yang mana? Panjenengan yang diarahkan untuk terhadap wujudi Allah, bukan wujudi klason. Mekaten. Makanya perlu ditauhidkan di situ, mengahadkan Allah. Disinilah Pak mengapa 20 tahun kami kubur dalam-dalam hati ini. Memang betul semua kehendak Allah, cuman lihat posisi hati kita ada di mana. Kalau ditaholi bahaya, kecuali di tajalli. Mekaten. Itu yang nomor 3 tadi. Oh, glikesirul asrafon. Sistem ketemu Allah itu ada 2. Wasilun dari bawah naik ke atas. Ya, inilah sistem yang dilakukan oleh tabi'ina sholihin yang mengikuti sistem Rasulullah. Ada sistem kedua, majedubun dari atas turun ke bawah. Wah, ini cepat ini. Tapi ya penjut kabeh. Wong ngerutuh Artinya ya apa gini. Kita harus berani nanggung risiko. Kita harus berani. Kalau sistem wasilun itu jenengan taat dengan hukum syariat secara fisik dan mengadakan ruhaniah pertemuan Allah dalam hukum syariat ibadah murni dan tidak murni, kalau hukum majedubun nomor loro ngerutuh tekan dukur menisor wis gak ngereken hukum-hukum syariat. Langsung jenengan iku bisa Anda lakukan alladzina yadhkurunallaha qiyamau berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim Ali Imran 191 dengan berbaring. Jadi sampai mau ngadeg lungguh berbaring. Wong do jungkar-jungkir sampean ndak. Sampean guru ngadeg kae, sampean salat nang musala ngawat kotok. Nek gak ngono lungguh tok. Nek ngono berbaring, nek gak ngono berbaring tok. Tapi hati sampean langsung innani anallah. Kados ngeten. Ning ruangan ini menghilangkan gelap dulu ataukah mendatangkan cahaya dulu? Tinggal sistem sampean dos pundi. Kita bertemu Allah, memfanakan keakuan dulu selain Allah, dan ataukah langsung mengisbatkan Allah dulu? Kalau mengisbatkan Allah dulu, akunya Allah dulu, langsung tanpa proses tahali, langsung tajal. Niku nek sampean takok sing cepet. Intine ning ati sampean iku menetapkan aku iki Allah. Wis proses aku makhluk yang digerakkan Allah mboten enten. Proses tahali tidak ada dari taholi. Asalkan taholi, pengakuan keakuan hamba yang dikir. Setelah itu tahali, proses di mana menghilangkan keakuan hamba. Aku isok dikir sebab didikirna Allah. Wis gak kate, langsung tajali yo aku iki Allah. Cepet nggih? Monggo. Niku nek sampean pengen tahu tip cepet langsung ketemu Allah ya itu.
Tapi resiko loh ya, dampaknya pada orang-orang, lebih-lebih anak istri kita yang tidak ada di situ protes. Lawang ini, Bu, Gusti Allah juga mangan. Munting toh? Langsung toh? Penak. Ya sekali-kali bu sak wulan dijajal kuno. Engko piye? Lah ngoten lho. Aku yakin istri atau anak kita yang belum mencapai di situ bingung. Dari segi ilmu loh, belum laku. Ilmu aja, wis jelas bingung, Pak. Sebetulnya itu biar tidak berdampak. Nah ini pun langsung sampai tetap no selama-lamanya dalam hati sampai langsung aku Allah. Gak usah dikeluarkan. Dampaknya biar tidak terlalu tinggi. Tapi mesti sampai kok kebanyakan secara dohir wis gak ngereken. Gak ngereken apa yang menjadi aturan syariat wis gak ngereken. Sampai cukup mengikuti, hanya mengikuti apa kehendak urip di dalam hati sampean. Itulah wong Jawa ngarani tutno karepe ati. Nah, iki rungokno dawuhe ati. Niku maksudnya ana ngono, tapi enggak dijabarkan. Enggak dijabarkan. Nggih. Lanjut, masih ada? Gus, nyambung Gus. Gak bahaya tak Gus? Terus ngeten Gus. Katakanlah saya berdiri, duduk, bersila dan sebagainya, kemudian di hati ini mengimani aku Allah. Itu terus, kata itu terus, satu kata itu terus, atau ada satu bahasa atau kata yang enak gitu Gus. Gimana? Kamu Gus. Sampean ngomong bahaya. Tapi tadi nyuwun corone. Nyuwun sewu Pak ya. Belajarlah untuk menjalankan apa yang sudah ditanyakan. Jangan bertanya. Sementara Allah sudah kasih jawaban, Anda biarkan. Tadi saya katakan, kan bahaya. Lah sudah maklum toh. Jadi tolong sekali lagi pada panjenengan kali kula, ketika belum paham tanya, kalau sudah Allah kasih jawaban jangan abaikan. Estu, eman. Oke, lanjut. Nek boten wonten tak tambahi didik engkas. Dicoba mawon. Ya. Aku yakin gak bahaya kanggo jenengan. Tapi bahaya kanggo orang. Mboten napa-napa. Estu mboten napa-napa. Sampean harus gak mikir orang lain, pendapat orang lain. Justru nanti jenengan tambah nyaman. Estu. Eman, wis tak jawab, wis sampean jajal lambuh iku mau 7 dina, mbuh ya apa? Dicoba mawon. Maneman, ya. Pun. Ibu, wonten? Boten enten? Nun, Bapak Ibu hadirin, matur suwun atas atensinya, pertanyaannya yang sudah masuk. Ingat, memang benar kita yang tanya, tapi sebetulnya jawaban untuk semuanya. Jangan dianggap pertanyaan satu untuk yang bertanya, ndak. Sebetulnya itu untuk semua kita. Paham Pak Bu nggih? Wis mugi dados ilmu ingkang manfaat, barokah terhadap kehidupan kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.